Dia sangat-sangat senang kalau Israel benar-benar, bahkan dia mengatakan Hamas akan hancur, dan hanya itu satu-satunya cara agar Palestina benar-benar merdeka, agar Palestina benar-benar aman, agar warga Gaza hidup sejahtera sentosa. Satu-satunya cara, hancurkan Hamas. Dan satu video lagi kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel yang memberitakan seputar dunia lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di saat seluruh dunia sedang bersedih, berduka, melihat apa yang menimpa rakyat bangsa Palestina, terjadi pembantaian setiap harinya oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Terjadi genosida yang dilakukan oleh Zionis kepada rakyat Palestina. Di Indonesia, ada sekelompok orang-orang yang merasa diri mereka adalah Yahudi pesek, yang terus menyuarakan bahwa Palestina tidak pantas merdeka. Palestina harus terus dijajah dan ditindas oleh Israel. Terus menyuarakan bahwa Israel yang benar. Saya tidak ngerti ya, kenapa bisa ada sekelompok orang tersebut di bumi negara Republik Indonesia. Padahal jelas-jelas Undang-Undang Dasar negara kita mengatakan segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Bangsa Palestina wajib merdeka, harus mendapatkan kebebasan mereka, menentukan nasib mereka sendiri, harus punya hak berdiri di atas kaki mereka sendiri. Tetapi entah kenapa, di Indonesia ada kelompok-kelompok orang yang mengaku sebagai Yahudi pesek, yang terus mendukung gerakan yang dilakukan oleh Zionis Israel, terus mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Saya nggak habis pikir, kenapa bisa ada orang seperti ini ya? Bisa ada kelompok-kelompok seperti ini yang saking bencinya dengan Islam, saking tidak sukanya dengan Islam, merasa bahwa Palestina yang notabene mayoritas Muslim itu pantas untuk ditindas, pantas untuk dijajah. Dalam beberapa konten terakhir, kita sudah sering ya membahas bahwa orang-orang inilah yang kalau terjadi konflik antara Indonesia dan negara luar, saya berani jamin orang-orang inilah yang akan menikam kita dari belakang. Kita sudah lihat bagaimana kelakuan mereka, bagaimana spirit mereka. Mereka dengan gampangnya mengkhianati negara kita. Mereka dengan gampangnya menikam kita dari belakang. Inilah benih-benih Polikarpus pengkhianat ya. Jadi kalau Pak Cien Bancai bilang mereka ini adalah orang-orang yang berpaham PK1, ya, sangat logis sekali. Di sini teman-teman akan melihat, dan saya akan memberitakan, ada seorang Polikarpus yang marah, yang ngamuk, yang kejang-kejang dengan PGI. Bayangkan, PGI menjadi sasaran amukan dari Polikarpus 1 ini. PGI itu adalah persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Artinya PGI inilah wadah dari gereja-gereja di Indonesia untuk menyuarakan suara mereka. Jadi di sini PGI dimarahi oleh salah satu Polikarpus ini. Dia mengatakan apa yang dilakukan PGI salah. Bayangkan teman-teman, dia mengutuk, dia marah dengan tindakan PGI karena PGI ikut, ya, PGI ikut dalam aksi solidaritas membela Palestina. Bayangkan, hari ini, hari Minggu, tanggal 5 November 2023, sedang ada aksi solidaritas yang dilakukan oleh elemen masyarakat Indonesia. Mereka menuntut Palestina harus merdeka. Palestina harus diberikan wewenang dan juga hak-hak mereka atas diri mereka, atas tanah mereka. Di situ aksinya ya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mencintai perdamaian dunia.
ada MUI, ada KWI, ada PGI, ada PHDI, ada Perma Budi, ada Mantakin, dan ormas-ormas keagamaan lainnya. Aksi solidaritas ini tidak bisa diterima oleh Polycarpus. Dan salah satunya adalah Polycarpus satu ini yang akan saya tampilkan ya. Dan kalian bisa lihat bagaimana jahatnya Polycarpus satu ini. Jahat sekali, memprovokasi penonton, menebar kebencian kepada penonton. Jadi kerjaan dia itu hanya menebarkan kebencian agar penonton-penontonnya tidak suka Islam, menjadi Islamophobia. Pokoknya yang berbau Islam harus dihajar. Dan kalian bisa lihat ya, ini adalah salah satu antek-antek Dajjal yang saya rasa luar biasa kelewatan, dan salah satu yang dari dulu terus menghujat dan menghina Islam. Jahat sekali satu ini ya. Kalian bisa lihat, ini nama channel si Polycarpus itu, Pavel 88. Saya rasa teman-teman yang nonton diskusi lintas iman sudah sangat familiar dengan channel satu ini. Ini adalah provokator yang paling jahat, paling sadis. Kalian bisa lihat, dia ini adalah seorang calon pendeta, bayangkan. Calon pendeta tapi kelakuannya seperti ini. Calon pendeta kelakuannya seperti ini. Jahat sekali. Kalian bisa lihat, dia membuat konten dengan judul apa teman-teman? Dengan judul dia komplain. Ya, ini channel dia, kalian bisa lihat ya. MUI dan PGI sepakat demo kutuk Israel, tanda tanya. Ya. Dan di videonya dia marah dengan PGI. Dia tidak terima dengan aksi yang dilakukan oleh PGI beserta elemen-elemen masyarakat lainnya. Ngeri tidak? Ngeri sekali teman-teman. Jahat sekali orang satu ini ya. Saya katakan jahat sekali. Ya, ini channelnya, ini linknya sebagai bukti. Dan coba kita dengarkan dulu bagaimana provokasi yang dilakukan oleh satu ini. Dia sangat-sangat senang kalau Israel benar-benar bahkan dia mengatakan Hamas akan hancur, dan hanya itu satu-satunya cara agar Palestina benar-benar merdeka, agar Palestina benar-benar aman, agar warga Gaza hidup sejahtera sentosa. Satu-satunya cara, hancurkan Hamas. Dan satu video lagi kawan-kawan, satu video lagi yang menarik ya. Seseorang warga Gaza ya berteriak ya, dia memohon agar Amerika memberantas Hamas dari mereka ya. Karena apa? Uang mereka sudah habis untuk Hamas ya. Jadi uang warga Gaza itu diambil sama Hamas, dipakai untuk menyerang Israel. Warga ya Gaza itu menderita, hidup mereka susah. Karena apa? Hamas ya merampok mereka ya, dan dia berteriak supaya Amerika segera hancurkan Hamas. Ya, Amerika, dia memohon kepada Amerika supaya ya hancurkan Hamas. Ya, lihatlah kawan-kawan, begitu jahatnya Hamas kepada warga Palestina. Lalu saya dengar kabar ya MUI, PGI ya besok akan mereka sepakat akan melaksanakan demo, katanya Save Palestina. Ya, Palestina mana yang kalian dukung? Ya, Palestina mana yang kalian dukung? Inilah yang membangkitkan kemarahan ya dari salah seorang ya anak pendiri Hamas. Ya, dia marah dengan orang-orang yang selalu mengatasnamakan Palestina, save Palestina, save Palestina, dan save Palestina. Ya, padahal mereka tidak tahu apa masalah sesungguhnya yang terjadi di sana. Ya, dan kita melihat ya berita bahwa ya ini ya lintas agama merapat. Aksi bela Palestina digelar di Monas Minggu
5 November ini tunjukkan solidaritasmu. Ini apa-apaan coba? PGI, tahukah Anda PGI kalau hari Minggu itu hari Sabat orang Kristen kita akan beribadah kepada Tuhan? Kenapa kamu sepakat ya untuk melakukan aksi demo ya dengan dalil Save Palestina, Save ya humanity ya? Ini ya, sebagai bangsa cinta damai dan keadilan, mari bergabung pada aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina ya. Ahad 5 November sudah bukan Senin, sudah bukan Minggu kawan-kawan. Sudah pakai semua apa aksen-aksen Islam semua ini. Ahad 5 November 2023. Ya pukul 6 sampai yang selesai Monumen Nasional DKI Jakarta. Ini ya didukung oleh MUI, KWI, PGI, PHDI ya dan lain sebagainya ini kawan-kawan ya. Ini ya, ormas-ormas keagamaan, universitas dan perguruan tinggi, pondok pesantren, DKM, komunitas dan lain-lain. Jadi di sini ada KWI, ada PGI juga yang mendukung ya aksi ya. Bayangkan kalau warga Gaza saja pengen lepas dari Hamas, kalian kenapa gitu loh. Ya. Ini kondisi terkini di Gaza Palestina sungguh memprihatinkan. Kita harus ya aksi bela Palestina karena ya gempuran tentara Zionis Israel telah menewaskan ribuan warga sipil dan menghancurkan kota itu. Bahkan Israel menyerang babi buta, banyak wanita dan anak-anak yang menjadi korban karena itu. Bela Palestina jadi satu keharusan. Ya, setelah serangan bom dahsyat yang dilakukan Israel di kamp pengungsian ya terbesar di Gaza, ya Jabalia antara Israel kembali menyerang penduduk sipil Gaza Palestina. Ratusan orang ya, saya jadi malas bacanya kawan-kawan ya. Karena berita-berita di Indonesia itu ya tiada lain, hanyalah berita-berita yang menyudutkan Israel. Tidak ada satupun berita yang lebih ya yang lebih mendamaikan. Semua beritanya adalah Israel salah, membakar bendera Israel, yang mencaci maki Israel. Padahal ya anak pendiri Hamas saja mendukung Israel untuk menghancurkan Hamas. Karena yang membuat masyarakat Palestina menderita selama ini adalah Hamas. Itu sangat-sangat jelas. Sehingga dia mengatakan bahwa ya tidak ada cara lain ya untuk menyelesaikan segala-galanya. Hamas harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Mereka harus dibawa ke pengadilan ya internasional, harus diadili, harus dihukum ya. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Apa yang mereka perbuat yang telah membuat masyarakat Palestina menderita, masyarakat Gaza menderita ya. Luar biasa. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh ya anak pendiri Hamas ini. Dan saya nggak tahu ya apa urusannya PGI ikut-ikutan ya ingin ikut aksi demo Save Palestina. Ya jelas kalau mereka mengatakan Save Palestina ya satu sisi ya mereka akan mengutuk Israel, nggak ada cara lain ya, padahal sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana ya. Mengerikan kawan-kawan. Oke, terima kasih saudaraku ya Singa dari Yehuda, terima kasih yang selalu setia ya mensupport Pavel ya, memberikan super stiker ya. Terima kasih brother untuk dukungan Anda. Oke kawan-kawan ya, terima kasih ya untuk dukungan kalian semua ya. Terima kasih. Itulah video yang dapat saya bagikan ya. Ya, entahlah ini benar dan tidak, tapi dalam tema-tema yang saya lihat bahwa ya MUI, KWI, PGI, PHDI ya katanya ikut ya mengambil bagian untuk aksi bela ini ya. Apa kabar ini benar dan tidak, tapi saya melihat beberapa berita ya, saya melihat memang katanya PGI juga ikut mendukung ya. Begitu. Oke, terima kasih untuk Bapak sobat waras semua. Terima kasih untuk waktunya sudah menyaksikan tayangan ini ya. Salam waras untuk kalian semua. Tuhan berkati dan bye-bye. Salam. Teman-teman sudah dengar ya, betapa jahatnya satu manusia satu ini. Jadi dia katakan biang keroknya itu Hamas. Harusnya Hamas yang dimusnahkan. Seluruh dunia aja bilang Israel yang salah. Bayangkan, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, orang Yahudi yang ada di Amerika, orang Yahudi yang ada di Jerman, orang Yahudi yang ada di mana saja, itu sudah mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Bahkan ya, ini biar teman-teman tahu, PBB saja sampai
geleng-geleng kepala, angkat tangan. Ya. Kalian bisa lihat, bahkan Direktur HAM PBB itu lebih memilih mundur karena merasa bersalah, tidak bisa melakukan apapun. Merasa bersalah. Gagal cegah genosida di Palestina. Direktur HAM PBB mundur. Bayangkan. Ya. Craig Mokhiber mundur dari jabatannya setelah menganggap organisasi dunia itu gagal mencegah genosida di Palestina. Mokhiber mengajukan pengunduran diri melalui surat tertanggal 28 Oktober. Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang berlangsung selama beberapa dekade, kata Mokhiber dalam surat itu. Bayangkan teman-teman, apa yang dilakukan Israel ini udah kelewatan. Hamas sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apakah mereka salah? Coba saya tanya teman-teman. Pavel mengatakan ada juga orang di Gaza yang minta Hamas untuk di-stop. Mereka termakan propaganda. Orang-orang ini kan termakan propaganda. Sama seperti Indonesia. Saat kita masih dijajah, ada sekelompok pejuang yang angkat senjata melawan Belanda. Karena Belanda tidak bisa mencari pejuang-pejuang ini, mereka datangi desa-desa. Mereka bantai desa-desa yang ada di Indonesia. Mereka bilang, ya, mereka laga penduduk desa tersebut dengan pejuang. Mereka bunuh penduduk desa dengan alasan apa? Mereka bilang, ini gara-gara ada yang berjuang. Itu terjadi di Indonesia, teman-teman. Warga sipil dibunuh oleh Belanda karena Belanda sibuk mencari pejuang kita. Mereka sengaja bunuh penduduk desa, supaya penduduk desa ini tidak membela pejuang. Itu terjadi. Jadi dia bilang, kalian penduduk desa tidak mau kasih tahu di mana persembunyian pejuang-pejuang itu. Kami bunuh kalian. Kami bantai. Terus mereka bilang, kami bunuh kalian lantaran ada pejuang. Itulah suruh pejuang-pejuang itu stop. Ya, jadi mengancam supaya pejuang ini stop, mereka bantai warga desa. Itu yang sedang terjadi di sana. Warga Hamas diteror oleh Israel. Warga Gaza dikatakan bahwa kalau kalian mau perang stop, Hamas dimusnahkan, biar kami nggak nyerang kalian lagi. Alright. Apakah dengan Hamas disingkirkan, penduduk Gaza bisa lebih baik? Coba kalian pikir. Coba kalian pikir, teman-teman. Yang ada, Israel dengan bebas merampas tanah Gaza. Karena target dari Israel ingin mengambil seluruh tanah Gaza. Mereka menganggap itu tanah punya mereka yang dikasih Tuhan. Jelas-jelas negaranya dulu dibagi. Israel, Palestina. Padahal itu udah nggak adil loh. Inggris membagi Israel dan Palestina. Karena lobby-lobby yang dilakukan oleh Israel. Padahal zaman dulu nggak ada negara Israel. Ya, sebelum Perang Dunia nggak ada. Setelah Perang Dunia dibagi dua. Udah dibagi dua pun nggak terima. Israel ngambil tanah Palestina. Setiap tahun tambah luas, tambah luas. Kalian bisa cek peta Palestina sekarang. Dibangun yang namanya pemukiman tepi barat oleh Israel. Tanah Palestina dicaplok secara paksa oleh pemerintah Zionis. Kalau nggak ada Hamas, apa kalian pikir Israel akan stop? Enggak, teman-teman. Ya, akan terus. Mungkin bedanya gini. Ada Hamas, mati berjuang. Kalau nggak ada Hamas, mati pelan-pelan. Bedanya di situ. Ujungnya mati, tapi matinya pelan-pelan. Ya, setiap tahun dipersulit. Kalau ada Hamas, berjuang. Yang mungkin kita nggak tahu ya, bisa menang atau tidak. Kan gitu. Diperjuangkan. Masalah menang kalah urusan nanti. Yang penting kita harus punya prinsip, jangan mau dijajah. Kita bisa lihat bagaimana propaganda-propaganda jahat dibuat oleh Israel. Penduduk-penduduk Gaza, penduduk-penduduk Palestina, diadu, dibantai. Terus dia bilang, kalau kalian mau nggak dibantai, suruh Hamas berhenti. Israel melakukan itu.
Jadi mereka membuat syarat, kami akan berhenti kalau Hamas kalian bunuh, Hamas kalian singkirkan. Bayangkan, rakyat sipil yang nggak punya senjata, nggak bisa melawan, mereka jadikan bumper. Mereka jadikan bargain position dengan pasukan Hamas. Jahat sekali. Itu sama seperti Indonesia waktu zaman dulu. Supaya nggak ada pejuang, mereka ancam penduduk Nusantara ini. Jahat sekali loh. Dan orang-orang seperti itu, ya, Zionis-Zionis ini didukung oleh si Pavel ini, beserta teman-temannya, para Yahudi pesek saya bilang. Ya, mereka ini Yahudi-Yahudi pesek. Jahat sekali. Terus dia bilang, berita-berita Indonesia selalu menyudutkan Israel. Halo, kamu baca berita luar. Bahkan berita di luar sendiri, itu juga mengutuk apa yang dilakukan Israel. Berita di Inggris, berita di Prancis, berita di Amerika, sama. Kamu saja yang nggak tahu apa-apa. Kamu terus memberitakan berita bohong, dan kamu provokasi penonton-penonton kamu. Kita bisa lihat bagaimana ya, di komentar-komentar yang ada di channel dia, mereka juga mengutuk apa yang dilakukan PGI. Mereka bilang PGI pendukung teroris lah, PGI harus dibubarkan lah, PGI gila duit lah, dan sebagainya. Ya, bahkan dibilang PGI itu udah disuap sama MUI, kan kurang ajar. Saya minta kepada penegak hukum ya, kalau channel seperti ini masih terus ada, ini bahaya sekali untuk toleransi yang ada di Indonesia. Inilah channel perusak. Ya, kalian bisa baca nih, PGI sudah disuap, bubarkan PGI, kan gitu. Ya, pengkhianat PGI sama dengan MUI penjajah. Jahat sekali loh, memprovokasi penonton-penontonnya untuk tidak toleransi, untuk membenci Islam. Nah, inilah channel satu ini. Apa umat muslim mau diam saja? Saya nggak tahu ya. Ini habis saya suarakan ini, habis saya buat konten ini Polikardus pasti akan marah. Ya, Polikardus pasti akan menyerang saya habis-habisan. Bahkan mungkin harga kepala saya akan dinaikkan lagi. Saya nggak ngerti ya, mau sampai kapan kita diam melihat channel-channel Polikardus di luar sana yang terus memframing, terus memfitnah ajaran Islam, terus menyudutkan agama Islam. Ini cuma satu loh, dari sekian ratus channel-channel Polikardus yang seperti ini. Dan mohon maaf, channel muslim yang meluruskan cuma berapa? Saya sampai nggak habis pikir gitu. Kita terlalu fokus dengan debat terus. Di debat kita sudah menang telak, teman-teman. Di diskusi kita sudah menang. Tapi di bagian ini kita babak belur. Bagaimana channel-channel Polikardus begitu leluasa memfitnah agama Islam. Enak sekali mereka fitnah. Jadi, saya nggak tahu ya, apakah yang saya lakukan ini akan didukung, atau sebenarnya saya sedang berjuang sendiri. Ya, saya nggak ngerti juga. Tapi, hati saya ya, jujur hati saya lebih memilih ya sudahlah, walaupun saya harus sendirian, tapi saya harus memberitakan kebenaran ini, supaya Polikardus ini nggak bisa seenak jidatnya. Nggak bisa mereka suka hati mereka, memframing dan menjelek-jelekan Islam seperti ini. Bahkan memprovokasi penonton-penontonnya untuk membenci Islam. Ini nggak bisa saya biarkan. Walaupun sebenarnya kalau mau main aman, ya mungkin saya tinggal buka room diskusi ya. Fokus ke diskusi saja. Tapi kalau seperti ini terus, kawan-kawan, apa jadinya negara kita kalau diisi oleh Polikardus-Polikardus seperti ini? Mereka terus memprovokasi, melaga, mengadu domba rakyat-rakyat kita yang ada di bawah. Saya nggak tahu lagi lah sebenarnya ya. Saya buat konten ini pun, saya nggak tahu apakah akan didengar atau tidak. Tetapi kalian bisa lihat sendiri bagaimana jahatnya channel-channel Polikardus ini. Mereka tidak mewakili kekristenan. Ya. Yang mewakili kekristenan jelas PGI. Ya, jelas PGI lah perwakilan sah kekristenan di Indonesia. Sedangkan Pavel
ini hanyalah Polycarpus. Tetapi penonton-penontonnya yang notaben ber-KTP Kristen, identitasnya Kristen, malah mendukung Polycarpus. Bahaya sekali. Bahaya sekali, teman-teman. Ya. Jadi hanya inilah yang bisa saya lakukan. Mohon bantuannya, jangan lupa di-share agar teman-teman yang lain juga tahu, dan semoga akan bermunculan mujahidin-mujahidin muslim lainnya di dunia medsos yang bisa mengcounter fitnahan-fitnahan para Polycarpus. Untuk debat, kita sudah menang telak, teman-teman. Untuk diskusi, kita menang telak. Ya, untuk channel diskusi dan debat kita udah menang. Yang kita butuhkan adalah yang meluruskan fitnahan Polycarpus sekarang. Besar harapan saya akan bermunculan mujahidin-mujahidin baru yang luar biasa, yang bisa melawan fitnahan ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.